Bila berbicara tentang kemahadiran Tuhan atau kehadiran Tuhan di dalam kehidupan manusia di dunia ini, sesungguhnya yang hadir itu bukan semata sosok atau pribadi Tuhan, tapi segala sifat-sifat yang Ia miliki pun ikut hadir saat Dia hadir. Misalnya Tuhan Maha Kuasa, maka yang hadir adalah Tuhan yang berkuasa itu sekaligus juga kuasanya yang diberikan kepada manusia untuk supaya manusia mengalami bagaimana dikuasai oleh Tuhan itu. Atau mungkin Tuhan yang Maha Kasih. Berarti kalau Tuhan Maha Kasih itu hadir, maka kasihnya juga itu hadir. Yang berarti membuat orang yang mengalami kehadiran Tuhan yang Maha Kasih akan dipenuhi oleh kasih sejati itu dan dimampukan pula untuk mengasihi sesama. Inilah sebenarnya satu keunikan tentang kehadiran Tuhan. Kehadiran yang bukan sekedar sosok atau pribadi, tetapi sifat dan karakternya sungguh ikut hadir dan mempengaruhi orang-orang yang hadir. Inilah khasiat dan kuasa kehadiran Tuhan yang justru meneguhkan hidup kita. Dan satu hal lagi adalah berbicara tentang Allah yang Maha Baik. Kalau Allah Maha Baik itu hadir, maka yang terjadi adalah sungguh sifat kebaikannya itu dirasakan dan mempengaruhi orang yang merasakannya, sampai dia lalu kemudian bisa berbuat kebaikan pula kepada orang lain, sampai kebaikan itu menular kemana-mana dan tersebar luas kemana-mana, sampai akhirnya komunitas itu yang kecil menjadi baik. Dan makin komunitas itu kecil baik mempengaruhi komunitas-komunitas yang lain, maka bumi akan menjadi lebih baik. Itulah gambaran dunia ini yang dikenyangkan oleh kebaikan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Mazmur 104 ayat yang ke-27 sampai yang ke-30. Semuanya menantikan Engkau ya Tuhan, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka mati binasa dan kembali jadi debu. Tapi apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta dan Engkau membaharui muka bumi. Mazmur 104 adalah sebuah gambaran ulang tentang masa-masa di mana orang-orang Israel yang terbebaskan dari penindasan menuju ke tanah perjanjian. Dan dikatakan dalam babak yang tadi dibacakan ayat 27 menggambarkan bagaimana orang Israel menantikan makanan dari Tuhan. Mereka sempat protes, komplain karena mereka tidak punya makanan di padang gurun yang gersang. Mereka lebih menyukai masa-masa saat penindasan tapi makanan berlimpah. Tapi di padang gurun mereka bebas, namun tidak ada makanan. Dan mereka minta kepada Tuhan, mereka menantikan makanan dari Tuhan dan Tuhan memberikannya. Berupa mana dari sorga. Dan mereka memungutnya. Ini mau menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan sekedar memberikan makanan rohani kepada umatnya, tapi juga makanan jasmani Dia mampu limpahkan kepada kita. Apabila Engkau membuka tangan-Mu ya Tuhan, mereka kenyang oleh kebaikan. Secara kreatif pemazmur berhasil membuat bagaimana kekenyangan itu betul-betul menjadi kekenyangan sempurna, bukan semata makanan jasmani tapi juga kenyang oleh kebaikan. Perhatikan, dikatakan kenyang oleh kebaikan, bukan kenyang oleh makanan yang turun dari langit itu, tapi kenyang oleh kebaikan. Dan inilah yang jauh lebih berharga, lebih bernilai dari sekedar kenyang yang sementara. Kalau kita habis makan, kita kenyang, habis itu kita lapar lagi. Tapi kenyang oleh kebaikan itu secara rohani menyebabkan kita tidak pernah akan lapar lagi, karena kebaikan Tuhan sudah begitu mengenyangkan kita sampai kita akhirnya merasa puas. Kita merasa begitu bergantung dan bahkan dimampukan untuk bisa melihat hal-hal baik dalam hidup ini, bahkan membuat orang-orang menjadi baik dan berbuat baik kepada banyak orang. Sehingga saat itulah ketika Tuhan tampak menyembunyikan wajahnya, orang-orang yang sudah mengalami kenyang oleh kebaikan itu menjadi terkejut. Dan apabila Tuhan mengambil roh dari mereka, maka mereka mati dan kembali jadi debu. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan mengirimkan roh kebaikannya itu kepada manusia,
mereka makin tercipta dan bumi akan dibaharui oleh kebaikan Tuhan. Cuplikan dari Mazmur 104 ini ingin mengajarkan kepada kita tentang satu hal yang penting tentang dikenyangkan oleh kebaikan. Yaitu bahwa kita dikenyangkan kebaikan bukan semata seperti mana yang turun dari surga yang membuat kita kenyang hari ini dan besok lapar lagi. Tetapi kita dikenyangkan oleh kebaikan Tuhan yang kekal, yang berarti itu akan mampu mengalahkan dan mengenyahkan kejahatan yang ada di bumi ini. Dikalahkan dan dienyahkan dengan kebaikan yang dari Tuhan yang sejati, yang maha kuasa. Kebaikan yang ajaib, bukan kebaikan yang sementara. Seperti makanan yang mengenyangkan sementara hari ini, besok lapar lagi, lalu makan lagi dan lapar lagi. Dan inilah sebenarnya kekenyangan sempurna dari Tuhan, yaitu oleh kebaikan Tuhan. Dan kalau orang yang sudah dikenyangkan oleh kebaikan Tuhan dan dia melakukan tindakan mengalahkan dan mengenyahkan kejahatan, menggantinya dengan kebaikan Tuhan, maka segalanya akan jadi lebih baik dan bumi jadi lebih baik. Karena itu untuk melihat bumi menjadi lebih baik, mulailah dari kita yang menjadi baik oleh kebaikan Tuhan. Mintalah kepada Tuhan untuk setiap hari kita dikenyangkan oleh kebaikan Tuhan, agar kita hidup baik-baik dan kita juga rela diperbaiki, dan kita juga rela untuk membagikan kebaikan itu kepada banyak orang, bahkan mampu juga membuat orang lain menjadi lebih baik melalui kebaikan-kebaikan kita. Karena marilah kita berdoa, Tuhan kenyangkanlah aku dengan kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik, Engkau mampu mengalahkan dan mengenyahkan segala keburukan dalam hidupku, dan karena itu aku mau dengan kebaikan-Mu, aku akan selalu berjuang menjadi lebih baik, memperbaiki diriku, memperbaiki orang lain, dan membuat bumi menjadi lebih baik. Tuhan maha baik. Hari ini yang mungkin sedang mengalami keburukan hidup, sedang mengalami buruknya kesehatanmu, sedang sakit, mohonkan Tuhan kenyangkan aku dengan kebaikan. Mohonkan kepada Tuhan supaya hidup kita benar-benar diberi makanan kebaikan dari Tuhan. Dan oleh karena itu kita akan diperbaikinya. Dunia menjadi lebih baik, saya lebih baik, dan semua akan jadi lebih baik bila kita rela dikenyangkan oleh kebaikan Tuhan. Tuhan maha baik, selamat dikenyangkan oleh kebaikannya. Amin.